Soal destinasi wisata alam, Kabupaten Banyuwangi seperti tidak ada habisnya. Salah satu destinasi yang bisa diandalkan ialah Pantai Cemara yang menyuguhkan pemandangan pantai Selat Bali hingga konservasi pohon mangrove dan pembesaran penyu. Pantai Cemara letaknya sekitar 5 km dari pusat kota Banyuwangi. Tempat ini hanya bisa diakses oleh kendaraan bermotor roda 2 dan mobil berukuran kecil. Sedangkan angkutan sebesar bus masih belum bisa masuk. Sebab akses menuju wisata Pantai Cemara melewati pemukiman warga. Pantai Cemara menyuguhkan pemandangan pasir hitam dan pemandangan Selat Bali. Pantai Cemara ini dulu bernama Pantai Pakis Rejo. Lalu beberapa kelompok nelayan mulai menanam pohon cemara hingga tumbuh subur dan menjadi banyak. Alhasil pantai itu berkembang menjadi wilayah konservasi pohon cemara. Sejak itulah pantai tersebut mulai dijuluki Pantai Cemara. Saat ini ada sekitar hampir 1.600 pohon cemara tertanam di 5 hektar yang membentang mulai dari utara sampai ke selatan pantai. Jajaran pohon cemara itu membentuk konfigurasi layaknya Goa Cemara yang sangat indah dan menarik untuk dijelajahi. Saat berada di Pantai Cemara, pengunjung tidak perlu mengkhawatirkan teriknya matahari. Sebab jajaran pohon cemara akan melindungi pengunjung dari teriknya matahari. Selain itu, pengunjung juga dapat bersantai dan berteduh di bawah pohon cemara sambil menikmati pemandangan pantai yang mengarah ke Selat Bali. Di pinggiran Pantai Cemara tersedia juga balai-balai yang bisa digunakan para pengunjung untuk bersantai bersama keluarga maupun orang terdekat. Selain menyuguhkan keindahan panorama, Pantai Cemara juga menjadi tempat konservasi penyu. Banyak ditemukan penyu bertelur di sekitar bibir pantai yang berpasir hitam tersebut. Beberapa penyu yang sering ditemukan di Pantai Cemara ini diantaranya jenis lekang sanoenyu hijau. Penyu jenis ini sering bertelur di Pantai Cemara sekitar pukul 9 malam. Untuk menjaga kelestarian penyu yang bertelur di pantai tersebut, pengurus Pantai Cemara selalu membatasi pengunjung, khususnya mereka yang hendak camping di malam hari, di wilayah-wilayah merupakan tempat favorit penyu bertelur. Samporno, salah satu pengurus Pantai Cemara saat ditemui Minggu 25 April 2021, mengatakan bahwa hampir setiap minggu ada penyu yang bertelur di tempat ini. Telur-telur tersebut langsung dipindah ke tempat penangkaran penyu. Menurut Samporno, di pantai ini awalnya ada 20 sarang telur tukik. Setiap satu sarang berisi 80 sampai 140 telur. Lonjakan terbesar terjadi pada tahun 2019 yang sempat mencapai 60 sarang tukik. Namun saat ini jumlahnya menurun, tersisa hanya 10 sarang tukik. Di tempat ini ada pembesaran tukik yang baru menetas. Gunanya agar anakan tukik lebih kuat sebelum dilepas langsung di laut. Sebelum dilepas, tukik-tukik tersebut dirawat lebih dulu selama 15 hari. Selama perawatan, tukik tersebut diajari makan dan berenang. Bila terlihat sudah kuat, maka tukik akan dilepas ke laut. Oh, jadi di sini fokus ya Mas, karena di sini tempat konservasi. Jadi di sini kebanyakan yaitu edukasi Mas. Jadi terutama di edukasi masalah konservasi penyu. Ada juga cemara, ada juga mangrove. Untuk bulan puasa ini banyak pengunjungnya Pak? Kalau sementara bulan puasa ini kita masih cuma beberapa lah Mas, paling 15, nggak sampai 50, nggak sampai pengunjung itu. Berapa banyak penyu yang ada di Pantai Cemara ini Pak? Kalau penyu ini kemarin dari tahun-tahun kemarin ya Mas, itu mulai awal, kalau awalnya itu ada mulai awal kita tangkar itu 25 sarang, terus naik lagi sampai 40, 50, dan kemarin 2019 itu sampai 60 sarang. Jadi kisaran antara satu sarang itu ada yang 120, 140, ada yang 100, ada yang 80, bermacam-macam. Jadi kalau rata-rata mungkin 100-an gitulah. Saat ini ada yang bertelur ya Pak? Kita sudah ada 8 sarang atau 10 sekarang udah. Untuk rencana pelepasan itu bulan apa Pak?
Kalau masalah bulan kita tidak tentukan Mas ya. Yang penting dia sudah menetas, nanti di usia 15 hari atau 20 hari, minimal 20 hari itu bisa dilepas. Jadi karena di sini juga ada tempat pembesaran, semakin besar tukik yang kita di pembesaran terus dilepas semakin bagus juga sebenarnya Mas, daripada baru netas langsung dilepas. Jadi tujuan kami kenapa di sini kita besarkan dulu biar kuat, kita ajari makan. Kalau memang benar-benar renangnya itu sudah sehat, baru kita lepas. Kalau di sini kita masih pakai apa itu Mas? Kita apa ini sehat, apa ini masih belum layak, apa kita masih pakai pikiran seperti itu. Untuk pengunjung sendiri, untuk pelepasan tukik gimana Pak? Apakah diperbolehkan atau mungkin ada sendiri dari sini? Ya, kalau sementara ini Mas, untuk pelepasan tukik kalau memang sudah ada kita bisa, siapapun bisa melepas tukik di sini asalkan ada pengganti jasa biaya konservasi Mas. Jadi semakin tukik itu di pembesaran semakin lama semakin besar, akan semakin besar juga nanti donasi yang dikeluarkan oleh si pelepas gitu. Karena di sini masalah anggaran untuk operasionalnya kita masih pakai kas-kas kelompok Mas, itu masalahnya. Jadi kenapa kita tarik enggak seperti mungkin di daerah lain, enggak sama seperti kita Mas. Kalau gini ditarik karena untuk kedepannya kita memikirkan kedepannya, masalahnya setiap yang menemukan telur penyu kita ganti jasanya. Jadi relawan itu ada janji pengganti telur itu tadi gitu. Di sini ada jenis penyu apa aja Pak yang bertelur di Pantai Cemara ini? Kalau dominan ya Mas, di sini itu di Pantai Cemara ini jenisnya lekang. Ada juga jenisnya penyu hijau yang di sini tadi, karena di sini tempatnya edukasi Mas. Jadi macam-macam penyu pun kalau bisa kita pilah-pilah di sini nanti Mas, biar ada pembelajaran kami. Oh ini penyu hijau, ini penyu lekang, oh ini tempayan, oh ini penyu sisik, kayak gitu Mas. Nah, jika beruntung, pengunjung Pantai Cemara dapat melihat ratusan tukik dalam masa perawatan. Bahkan pengunjung juga dapat ikut melepas tukik-tukik ke laut. Bila Anda tertarik untuk berwisata di Pantai Cemara, harga tiketnya sangat terjangkau. Dengan tiket cuma Rp5.000 per orang, Anda sudah dapat menikmati Pantai Cemara lengkap dengan konservasi pohon cemara dan perawatan tukik. Laporan Andika Aprianto, Tada Today TV.